Sebelum UAS asli. Iya tahu beneran namanya Rian Indra. Rinem. Bisa-bisanya Rian Indra masuk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Baik. Baik, Bapak Ibu semua, untuk hari ini kita melanjutkan untuk diskusi untuk materi-materi yang kemarin belum selesai untuk presentasi. Nanti kita lanjut saja untuk kelompok yang belum presentasi kemarin, yang sudah presentasi kelompok 1, 2, 3, nanti kelompok 4 dan seterusnya. Nanti kita sampai maghrib kita selesai. Ya, seperti itu. Kelompok berikutnya yang mau presentasi siapa? Kelompok 4 mungkin, deh. Kelompok 4, Pak. Saya, Pak. Setiawan. Kelompok 4, sebentar. Atas nama siapa? Soli Setiawan, Pak. Soli Setiawan. Ya, nanti saya jadikan host Pak Soli sebentar. Pak Soli silakan Pak, sudah saya jadikan host. Silakan untuk di share screen.
Sudah bisa terlihat nih, Bapak Ibu. Belum tampil, Pak. Masih belum tampil. Ini sudah ada. Belum kelihatan ya, Pak? Belum. Coba di stop dulu, Bapak buka PPT-nya, baru setelah itu di share screen. Di stop dulu. Oke. Kemudian Bapak buka dulu, Pak, PPT-nya di laptop. Oke, kalau sudah dibuka di laptop, baru di share screen. Oke, sip. Sudah ya, Pak? Ya, silakan Pak Soleh. Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Kita dari kelompok 4 akan mencoba untuk mempresentasikan makalah BPH, benigna prostat hiperplasia. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Soli Setiawan, dan anggota Titin Rohana, yang ketiga Misto. Pengertian dari BPH adalah suatu keadaan di mana kelenjar prostat mengalami pembesaran, memanjang ke atas, ke dalam kandung kemih, dan menyumbat aliran urin dengan menutup orifisium uretra. Ini menurut Smeltzer dan Baer tahun 2013. Ini tampak gambaran prostat yang normal dan sudah mengalami hiperplasia. Kemudian tanda dan gejala obstruktif yaitu hesitansi. Ini yaitu memulai kencing yang lama. Kemudian intermitensi, kencing yang terputus-putus. Kemudian terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. Kemudian pancaran lemah, yaitu kelemahan kekuatan dan berpancaran. Terus yang terakhir, rasa tidak puas setelah akhirnya buang air kecil. Gejala berikutnya itu gejala iritasi, yang terdiri dari urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit untuk ditahan. Frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering dari biasanya, yang dapat terjadi pada malam dan siang hari. Kemudian disuria, yaitu nyeri pada waktu kencing. Klasifikasi BPH. Derajat pertama biasanya belum memerlukan tindakan bedah. Ini cukup diberikan pengobatan yang konservatif. Derajat kedua merupakan indikasi untuk melakukan pembedahan. Biasanya dianjurkan reseksi endoskopik melalui uretra, transuretral resection. Derajat ketiga, reseksi endoskopik dapat dikerjakan bila diperkirakan prostat sudah cukup besar. Reseksi tidak cukup 1 jam, sebaiknya dengan pembedahan yang terbuka melalui transretropublik atau perianal. Yang keempat, derajat yang 4, tindakan harus segera dilakukan membebaskan klien dari retensi urin total dengan pemasangan kateter. Etiologi yang pertama yaitu peningkatan DKT atau dehidrotestosteron. Yang kedua, ketidakseimbangan estrogen testosteron. Ketiga, interaksi antar sel struma dan sel epitel prostat. 4, berkurangnya kematian sel atau apoptosis.
Yang kelima, teori stem cell. Risiko. Faktor risiko terjadinya BPH, yang pertama usia, kemudian ada riwayat keluarga, obesitas, penderita diabetes mellitus, pola konsumsi sayur dan buah, alkohol, perilaku seksual, dan olahraga. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pertama pemeriksaan colok bur, kedua USG, urinalisis dan kultur urin, DPL, deep peritoneal lavage, ureum, elektrolit, dan serum kreatinin. Yang terakhir PA atau patologi anatomi. Ini patofis BPH. Lanjut, diagnosa perawatan. Diagnosa perawatan ada untuk preoperasi dan postoperasi. Untuk diagnosa yang pre-op, itu ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan informasi. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan obstruksi kandung benih. Pada diagnosa keperawatan untuk postoperasi, itu pertama nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan atau insisi operasi, pemasangan kateter spasme kandungan. Kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan tidak adekuatnya intek. Ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Yang terakhir, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan tata laksanaan. Yang pertama, terapi medikamentosa. Ada penghambat adrenergik, misalnya prazosin, doxazosin, afluzosin. Untuk penghambat enzim, misalnya finasterid. Fisioterapi, misalnya EVI prostat. Untuk kedua, terapi bedah. Terapi bedah terdiri prostatektomi, kedua insisi prostat transuretral atau TUIP. Yang ketiga, transuretral reseksi prostat atau TURP. Analisis jurnal BPH. Kita mengambil pengaruh relaksasi progresif terhadap intensitas nyeri pada postoperasi BPH. Latar belakang. Pembedahan merupakan suatu tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka dan menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Pembukaan bagian tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat sayatan. Setelah bagian yang akan ditangani ditampilkan, selanjutnya dilakukan perbaikan yang diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Setiap pembedahan selalu berhubungan dengan insisi yang merupakan trauma bagi penderita yang menimbulkan berbagai keluhan dan gejala. Salah satu keluhan yang sering dikemukakan adalah nyeri, menurut Samsu, Hidayat, dan Jong tahun 2005. Pada pasca pembedahan atau pasca OP, pasien merasakan nyeri hebat dan 75% penderita mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan akibat pengelolaan nyeri yang tidak adekuat. Menurut Sutanto tahun 2004 dalam Pinandita dan kawan-kawan tahun 2012. Menurut dan 2006, relaksasi merupakan kebebasan mental dan fisik dari ketegangan dan stres. Teknik relaksasi memberikan individu kontrol diri ketika terjadi rasa tidak nyaman atau nyeri, stres fisik dan emosi pada nyeri. Teknik relaksasi dapat digunakan saat individu dalam keadaan sehat atau sakit. Teknik relaksasi dan imajinasi salah satu teknik yang digunakan dalam menurunkan nyeri pada pasien. Dalam penelitian ini khususnya pada pasien pasca bedah. Teknik relaksasi meliputi meditasi, yoga, zen, teknik imajinasi, dan latihan relaksasi progresif. Ini menurut Potter dan tahun 2006. Relaksasi progresif pada seluruh tubuh memakan waktu sekitar 15 menit. Dan memberi perhatian pada tubuh, memperlihatkan daerah ketegangan,
Daerah yang tegang digantikan dengan rasa hangat dan relaksasi. Latihan relaksasi progresif meliputi kombinasi latihan pernafasan yang terkontrol dan rangkaian kontraksi serta relaksasi kelompok otot menurut Potter dan Berry tahun 2006. Analisis problem. Pasien yang telah menjalani operasi BPH akan merasakan nyeri. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan adalah mengiris kelenjar prostat selapis demi selapis sehingga menyebabkan nyeri yang dirasakan pasien pos operasi. Pada pasien pembedahan pasca operasi, pasien merasakan nyeri hebat dan 75% penderita mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan akibat pengelolaan nyeri yang tidak kuat. Dalam memberikan asuhan perawatan, perawat dapat melakukan tindakan mandiri untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Salah satunya dengan melakukan teknik relaksasi progresif. Maka dari itu adanya bukti apakah teknik relaksasi progresif dapat mengurangi nyeri. Untuk intervensi, penelitian kuantitatif gunakan desain eksperimen dengan rancangan desain one post test. Lokasi penelitian ini adalah penelitian pos BPH kurang dari 6 jam kedua pos operasi BPH. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik aktivitas sampel. Pada penelitian ini sampel-sampel yang digunakan sebanyak 20 responden. Komparasi. Kata intensitas nyeri sebelum diberikan terapi relaksasi progresif adalah 5,20 dengan standar deviasi 0,834. Sedangkan sudah diberikan terapi relaksasi progresif adalah 3,60 dengan standar deviasi 0,68. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji didapatkan nilai p-value 0,000. Maka dapat disimpulkan perbedaan yang bermakna rata-rata skala intensitas nyeri pasca operasi sebelum dan sesudah diberikan terapi relaksasi. Nilai rata-rata intensitas nyeri sebelum diberikan relaksasi progresif adalah 5,20 standar deviasi 0,834 yang termasuk dalam kategori nyeri sedang. Diberikan relaksasi progresif adalah 3,60 dengan standar deviasi 0,681 yang termasuk dalam kategori nyeri ringan. Sisi perbedaan antara skala intensitas nyeri sebelum dan sesudah adalah 0,253. Dari hasil uji statistik didapat 0,000. Maka dapat disimpulkan perbedaan yang makna antara rata-rata skala intensitas nyeri operasi sebelum dan sesudah diberikan terapi relaksasi progresif. Kesimpulan, rata-rata intensitas nyeri pada pos operasi BPH sebelum diberikan terapi relaksasi progresif adalah 5,20. Rata-rata intensitas nyeri pada pos operasi BPH setelah diberikan relaksasi progresif adalah 3,60. Perbedaan rata-rata intensitas nyeri sebelum dan sesudah terapi relaksasi progresif pada pos OP BPH didapatkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Coxon didapatkan nilai 0,00. Terima kasih. Demikian yang dapat kita paparkan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Soli. Tadi sudah dipresentasikan untuk materinya BPH beserta jurnal yang terkait. Terima kasih Pak. Kita lanjut dulu saja untuk presentasi kelompok berikutnya, Nggih. Kelompok 5. Kelompok 5 siapa, Nggih? Pak, mohon Ayo, maaf Pak. untuk teman yang belum bisa masuk, mohon di-active dulu sinten nggih hostnya. Pak Soli di-admit, Pak. Karena hostnya Pak Soli. Minta tolong mana ini?
di partisipan, Pak. Jangan klik partisipan. Kemudian di situ paling atas itu di admit all. Admit all, Pak. Sudah bisa masuk. Sebentar nunggu teman-teman yang lain masuk. Oke, kayaknya sudah. Ya. Oh ya, sudah mulai masuk semua. Ya, oke, terima kasih Pak Soli. Lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 5 siapa yang mau presentasi, Bapak Ibu? Saya Pak Tono. Oh, Pak Tono, kelompok 5. Oke. Jadi, Pak Soli dioper ke Pak Tono, Pak. Jadi host, Pak. Pak Soli ke partisipan. Klik partisipan, kemudian yang Pak Tono itu yang ada gambar kameranya diklik. Ya. Kemudian jadikan make host. Ya, sudah Pak. Sekarang sudah Pak Tono, Pak. Silakan Pak Tono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Danang Tri Yudono dan selamat sore untuk teman-teman semua. Izinkan saya dari kelompok 5 menyampaikan materi tentang gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronis, keperawatan medikal bedah 3. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Tono Aminuddin. Yang kedua, Mbak Nur Okta Riani. Dan yang ketiga, Ibu Titin Supriyatin. Gagal ginjal kronis itu apa? Mungkin teman-teman semua sudah paham, tapi marilah kita bersama-sama mengkaji apakah nantinya bisa terdapat kekeliruan. Gagal ginjal kronis adalah suatu kondisi kerusakan ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih yang dimanifestasikan dengan abnormalitas struktur atau fungsi ginjal dengan penurunan laju filtrasi glomerulus hingga kurang dari 60 ml per menit atau 1,73 meter kuadrat. Disertai dengan abnormalitas hasil pemeriksaan laboratorium darah, urin, atau pemeriksaan imaging, dan kondisi pasien semakin memburuk. Ini menurut Janis dan AD 2015. Apa saja tanda dan gejalanya? Menurut Kolina 2020, terdapat hematuri atau adanya darah dalam urin. Yang kedua, albuminuria, terdapatnya protein dalam urin. Yang ketiga, urin keruh. Yang keempat, nyeri yang dirasakan saat buang air kecil. Yang kelima, merasa sulit saat berkemih. Yang keenam, ditemukan pasir atau batu di dalam urin. Yang ketujuh, terjadinya penambahan atau pengurangan produksi urin secara signifikan. Adanya nokturia atau sering buang air kecil pada malam hari, terasa nyeri di bagian pinggang atau perut,
pergelangan kaki, kelopak mata, dan wajah Budim, dan terjadi peningkatan tekanan darah. Menurut Sudoyo dan Aru 2006 dalam Kat Husna 2010, penyebab gagal ginjal kronis ada 4. Yang pertama adalah glomerulonefritis atau radang glomerulus. Yang kedua, penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, penyakit hipertensi. Yang keempat, gagal ginjal polikistik, yaitu penyakit ginjal yang terjadi perlahan dan menaun. Itu penyebabnya. Juga menurut Cekian 2014 terdapat faktor risiko, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, pertumbuhan usia, adanya riwayat keluarga penyakit ginjal kronis, obesitas, penyakit kardiovaskuler, berat lahir rendah, penyakit autoimun seperti lupus, keracunan obat, infeksi sistemik, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, dan penyakit ginjal bawaan. Pemeriksaan fisik yang dilakukan menurut Haryono 2013 terdiri dari pemeriksaan urin, yang kedua pemeriksaan darah, yang ketiga pemeriksaan pielografi intravena atau pemeriksaan menggunakan sinar X yang menggunakan suntikan melalui vena, sisto-uretrogram berkemih atau pemeriksaan saluran urin dan kandung kemih, USG ginjal, biopsi ginjal, endoskopi ginjal, nefroskopi, dan EKG. Patofisiologinya nyun sewu banyak sekali, mohon diperhatikan. Kami tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi kami akan coba menjelaskan satu baris bahwa gagal ginjal bisa diakibatkan karena gangguan metabolit atau penyakit DM yang bisa mengakibatkan mobilisasi lemak. Karena terdapatnya mobilisasi lemak ini otomatis akan mengganggu disfungsi endotel mikrovaskuler yang bisa menyebabkan penebalan membran darah kapiler. Karena penebalan tersebut terjadi mikroangiopati, juga dapat menyebabkan nefropati yang pada akhirnya bisa mengakibatkan gagal ginjal. Itu sebagai contoh, karena di sini banyak sekali ada infeksi piolan crevitis, obstruksi urinaris, gangguan imunologis. Jadi kami tidak bisa menjelaskan untuk menyingkat waktu. Penata laksanaan medis dan keperawatan menurut Haryono 2011 yaitu terdiri dari obat-obatan, intek cairan dan makanan, dan hemodialisa, transplantasi ginjal. Pengkajian menurut Arif Mutakin dan Kumalasari 2014 terdiri dari keluhan utama. Biasanya kita mengkaji tidak bisa BAK, gelisah, penurunan kesadaran, anoroksia, mual muntah, mulut terasa kering, rasa lelah, nafas berbau ureum, gatal pada kulit. Riwayat kesehatan sekarang biasanya kaji penurunan urin, output, perubahan pola nafas, pemenuhan nutrisi. Riwayat kesehatan dahulu biasanya yang kita kasih adalah riwayat gagal ginjal akut, infeksi saluran kemih, payah jantung, penggunaan obat-obatan, nefrotoksik, BPH, prostatoktomi.
pengkajian psikososialnya adalah adanya perubahan struktur tubuh dan adanya tindakan dialisis yang menyebabkan gangguan pada gambaran diri. Dan pemeriksaan fisik, biasanya kita mengkaji keadaan umum, tanda-tanda vital, keadaan umum lemah, terlihat sakit berat, kesadaran menurun. Diagnosa keperawatan yang bisa kita munculkan di sini ada resiko penurunan saluran jantung, intoleransi aktivitas, resiko perdarahan, resiko konfusi akut, resiko kerusakan integritas kulit, resiko kerusakan membran mukosa, ketidakefektifan manajemen. Dari masing-masing diagnosa yang di atas itu, intervensi yang bisa kita laksanakan banyak sekali, seperti risiko penurunan saluran jantung, bisa kita melakukan intervensi auskultasi suara jantung, kaji adanya hipertensi, pantau tanda vital, tekanan darah, dan catat perubahan postural, kaji keluhan nyeri dada, evaluasi suara jantung, dan seterusnya. Untuk intoleransi aktivitas, kita bisa melakukan intervensi saat adanya kelatihan dan kelemahan takikardi, polar kulit, membran mukosa, pantau tingkat kesadaran dan perilaku, dan seterusnya. Untuk resiko perdarahan, yang kita bisa intervensi adalah observasi perdarahan, periksa sekresi gastrointestinal, dan feses untuk darah samar, dan seterusnya. Untuk resiko konfusi akut, memantau kemampuan berpikir, daya ingat, dan orientasi, catat rentang perhatian, beri lingkungan yang tenang, orientasikan kembali ke lingkungan sekitar dan orang sekitar, buat jadwal aktivitas. Untuk resiko kerusakan integritas, kita bisa inspeksi kulit, baik warna, turgor, vaskularitas, kemerahan, ekskoriasis, ekimosis, dan seterusnya. Untuk kerusakan membran mukosa, yang bisa kita intervensi adalah inspeksi rongga oral, catat kelembaban, karakter saliva, inflamasi, ulserasi, leukopplakia, beri cairan yang diprogram, anjurkan higien mulut. Untuk ketidakefektifan manajemen, bisa kita intervensi adalah pelajari kembali proses penyakit, rujuk ke sumber dukungan yang tepat, kaji kembali pembatasan diet, diskusi masalah nutrisi, dan seterusnya. Selanjutnya, kami sampaikan untuk analisis jurnal PICO. Kami mengambil judul jurnal hubungan antara diabetes mellitus tipe 2 dengan kejadian gagal ginjal kronik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode Januari 2010 Oktober 2012. Problemnya adalah penelitian ini menggunakan desain cross sectional di mana data hanya diambil satu kali dalam kurun waktu tertentu. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 192 orang, di mana 96 orang termasuk pasien DM tipe 2 positif dan 96 orang pasien DM tipe 2 negatif. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 192 orang, di mana 96 orang termasuk pasien tipe DM2 positif dan 96 orang termasuk DM tipe 2 negatif. Intervensi, instrumen dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data rekam medis pasien yang diperoleh, data mengenai hasil pemeriksaan laboratorium, baik kadar gula darah sewaktu,
dan atau puasa, kadar ureum, kreatinin, serta penyakit lain dalam kriteria pemilihan sampel. Comparison-nya adalah sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan desain cross-seksional dengan jumlah sampel 100 orang memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara mikroalbuminuria dengan diabetes tipe 2. Hasil analisis data menggunakan chi-square menunjukkan bahwa hipotesis 0 atau HO 0 ditolak karena terdapat hubungan antara diabetes tipe 2 dengan kejadian gagal ginjal kronik. Outcome-nya pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara diabetes tipe 2 dengan kejadian gagal ginjal kronik adalah 0,000 atau P kurang dari 0,05, C1 2,3 sampai 7,8 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode Januari 2011 sampai dengan Oktober 2012. Demikian penyampaian makalah DGK dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tono, terima kasih Pak. Tadi sudah dipresentasikan terkait dengan materi gagal ginjal kronis beserta jurnal yang terkait Pak. Terima kasih. Kita lanjut dulu saja untuk presentasi kelompok berikutnya. Kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Saya Pak, Tatang Pak. Pak Tatang, ONJ. Silakan dioper Pak Tono. Pak Tatang Kurniawan. Diklik partisipan, kemudian namanya ada gambar video, diklik gambar videonya, kemudian make host. Mohon maaf lagi Pak Danang. Kayaknya masih ada teman yang masih belum bisa masuk lagi. Oh gitu, di admit Pak Tono, di admit. Matur nuwun. Klik partisipan, kemudian paling atas itu di admit all. Partisipan. Kok nggak muncul nih? Partisipan, kemudian paling atas itu biasanya ada admit all. Di admit all saja Pak. Muncul tidak? Partisipan. Atas itu di admit all. Atau ditutup dulu aja itunya, share screen-nya, di stop dulu. Di stop dulu mungkin Pak. Paling bawah itu ada stop, jadi klik stop. Nah, kemudian ke partisipan, kemudian admit all. Sudah Pak. Sudah ya. Kemudian Pak Tatang dijadikan host Pak. Klik gambar videonya Pak Tatang. Kemudian diklik make and host.